jadi ini ya. Nah, jadi kawan-kawan kita akan bahas ya. Nah, ada jalur biologi ya. Nah, nanti SOP Subarashi Utsukushi Hikari mekanismenya di dalam tubuh. Nah, nanti kita akan lihat nih ada absorpsinya seperti apa. Kemudian setelah diabsorpsi ya, sel signal ya, kemudian ekspresi gen, perubahan sel, kemudian terjadi perubahan dari fungsi organ, kemudian perubahan sistem tubuh, kemudian akhirnya terjadi respon fisiologis yang baik ya. Nah, ini kita nanti ada bahas peptida. Nah, bedanya peptida, kemudian ada bioaktif. Tidak semua peptida itu bioaktif, kawan-kawan ya. Ingat, tidak semua peptida itu bioaktif. Nanti kita bisa lihat nih, peptidanya seperti apa yang ada di AFC ya. Kemudian terjadi perubahan gut microbiome ya, utamanya di Utsukushi. Kemudian ada plant, peptide, dan antioksidan yang tinggi yang bagus untuk otak dan mata, antara lain di Hikari. Nah, ini akhirnya apa? Subarashi Utsukushi Hikari mendukung kesehatan seluler ya. Kemudian memahami target molekuler, bukan sekedar manfaatnya, tapi seluler ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian ini edukasinya berbasis ilmu, bukan sekedar klaim ya, bukan sekedar omong-omong ya. Kemudian mudah-mudahan bisa saya dengan tim ya, dengan kawan-kawan di manajemen bisa bisa membantu kawan mencerahkan ya, bukan sekedar kita nggak jualan ya, kita nggak jualan, cuma kita memberikan manfaat ya, memberikan inspirasi sehingga banyak orang yang di luar sana terbantu ya, bisa sehat ya, bisa pulih, bisa membaik. Nah, ini ya. Nah, oke. Next. Nah, ini kawan-kawan. Nah, konsep frameworknya master kelas kita nanti ya. Jadi yang pertama kawan-kawan kita bahas ingredient. Nah, kenapa? Nah, paten-paten itu kawan-kawan tidak, kemarin kan ada lucu sedikit ya, ada lucu. Kan kita bahas Hikari, kemudian bahan aktif Hikari ya, salah satunya dari daun mangga, mango leaf peptide. Nah, ada pertanyaan tadi ada saya, Dok, mangga di rumah saya banyak Dok, daunnya Dok, saya ekstrak ya Dok, saya kukus, saya bungkus, saya rebus gitu. Kan sama aja kan Dok, bisa kan lebih murah gitu. Nah, itu kawan-kawan lucu-lucu. Ada tidak semua bahan ya dari alam ya, tidak semua bahan dari alam itu langsung bisa bermanfaat kawan-kawan ya. Nah, masalahnya di sini teknologi dari Jepang ya. Nanti ada enzimatik, jadi peptida yang diteliti yang memberikan manfaat langsung ke tubuh itu yang diekstrak secara enzimatik. Nah, jadi nggak semua ya di daun itu nggak cuma ada mango leaf peptide ya, ada yang baik, ada yang lain-lain, ada banyak ya, ada getah dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini teknologinya. Jadi kawan-kawan ingat ya, yang pertama memang kita akan bahas ingredient ya, nomor 1 itu ya, apa bahan aktifnya. Nah, kemudian harus identifikasi kan. Nah, bahan utamanya apa, sumbernya dari mana, standarnya, kemudian komposisi, penting nih ya. Contoh ilustrasinya itu ya, kayak telur ikan salmon. Nah, kemudian setelah ingredientnya tahu, tadi kan mango leaf, tahu, habis itu apa, molekulnya seperti apa, nanosize, bioaktif, peptida, ya, polisakarida dan sebagainya, banyak ya. Ya, ada peptida, polifenol, fukoidan, vitamin dan lain sebagainya. Itu molekulnya seperti apa? Apakah rantainya besar? Apakah sampai DNA ya? Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya habis molekulnya diabsorpsinya seperti apa? Karena ingat kan takut ya. Kemarin udah kita bahas loh ya, untuk masalah absorpsi ya. Nah, kemarin udah kita bahas, Dok, boleh nggak dikonsumsi pakai susu? Boleh nggak dikonsumsi? Nah, itu nanti akan teori absorpsi. Nih, ini kawan-kawan di sini akan kita bahas tuntas kawan-kawan, sehingga kawan-kawan jauh lebih yakin, lebih pede, lebih oke ya terhadap produk AFC ya. Karena ini kita akan buka kelas ya. Nah, dan dari dasar. Nah, itu ya. Kemudian tadi setelah molekulnya, kemudian penyerapannya seperti apa? Apakah di mulut ya? Apakah di tight junction di usus? Apakah berinteraksi dengan di lambung ya, kan itu asam Dok, juga bisa rusak kan Dok. Nah, itu seperti apa ya absorpsinya, nanti akan kita bahas. Nah, terus kemudian, bagaimana ya absorpsi tadi ya. Nah, kemudian stabilitas di pencernaan. Nah, ingat ya, kemudian kan banyak asam ya, asam lambung, asam di pepsin ya, peptida dari pankreas. Nah, seperti apa. Nah, selanjutnya masuk ke sel target. Nah, habis ke sel tuh ngapain dia sampai ke sebelum ke sel target dia melalui arteri pembuluh darah porta ya di hati.
Nah, kemudian di situ di hati diapain ya? Nah, di hati bekerja nggak? Karena ada beberapa sel, beberapa produk ya, ada yang dalam bentuk inaktif, diaktifkan dulu di hati. Setelah diaktifkan di hati, baru dia dipecah, kemudian menuju sel target jadi aktif. Nah, masalahnya kalau pengaktifannya banyak di hati, kerja hati jadi meningkat. Akhirnya apa? Banyak obat-obat yang dalam jangka konsumsi yang jangka panjang akan merusak hati. Disitulah karena pengaktifan obat-obat itu pasti melalui hati. Nah, di sini bisa kenapa kok bisa AFC bisa tidak memperberat kerja hati, ya, itu ya. Nah, kemudian masuk ke sel target, kawan-kawan. Nah, masuk ke sel target. Nah, responnya apa? Masuk ke sel-sel apa sih yang ngapain dia kan? Apa ada perubahan signal, ekspresi gen, ya, kemudian aktivitas enzim, ya, kemudian terhadap stres oksidatif ya ngapain, inflamasi ngapain ya. Nah, ini ada sinyal. Nah, kemudian kalau misalnya sinyal selnya, kemudian selnya akan berubah jadi apa nanti kan kita bahas. Nah, setelah sel berubah, jaringan akan berubah, organ. Nah, kemudian organ nanti akan menunjukkan efek yang bermakna ya, gejalanya berkurang, lebih nyaman dan sebagainya. Nah, ini langsung dibuktikan secara klinis kawan-kawan ya. Berdasarkan eviden yang dipatenkan. Nah, ini loh rangkaiannya ya, AFC sampai ke paten itu nggak ringan ya, nggak ringan, nggak mudah ya, panjang kali ya, dari bahan berkualitas, kemudian mekanisme ya, biologisnya seperti apa ya, biar masuk ya, kemudian dibuktikan secara ilmiah, kemudian manfaat nyata pada kesehatan. Nah, ini ya. Nah, ya ingat ya, saya sampaikan ya, paten tidak bilang paten tidak mesti ya, bukan bukti klinis otomatis kawan-kawan. Nah, maksudnya paten itu sejatinya itu teknologi, kemudian berdasarkan judulnya ya kawan-kawan. Nah, nanti ada satu paten teknologi ya, enzimatik dari proses degradasi enzimatik dari AFC ya, dia memotong protein ya, ingredient yang bagus tadi dirubah jadi nanosize. Nah, itu ada patennya. Jadi kawan-kawan ngomong paten tidak semerta-merta paten fungsi ya. Ada paten teknologi. Jadi kawan-kawan harus teliti baca patennya apa gitu ya. Jadi paten bukan langsung otomatis, oh ini bermanfaat untuk tubuh, tidak. Karena paten sejatinya itu teknologi dan ada paten untuk fungsi ya. Oke, lanjut, kemudian mekanisme biologis, kemudian studi bahan, kemudian akhirnya testimoni. Ingat, testimoni itu ya, itu bukan klinis, cuma bisa diterangkan. Dan disinilah masterclass kita buka supaya menerangkan hal tersebut. Dari testimoni, kenapa kok bisa seperti itu ya, ke apa yang terjadi dalam tubuh. Oke, lanjut. Nah, ini sebentar. Oke, slide. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ingat kawan-kawan, satu ya, saya ingatkan kembali. Nah, ini ya. Nah, sebentar ya, bagaimana nutrisi AFC bekerja di dalam tubuh ya. Nah, memahami perjalanan nutrisinya. Nah, saya ingatkan lagi kawan-kawan, prinsip utama AFC bukan obat. Ingat ya, AFC bukan obat. AFC adalah nutrisi suplemen yang mendukung fungsi tubuh agar bekerja secara optimal, mengembalikan fungsi yang biasanya kemarin ya, sampai yang penyakit kronis ya, penyakit degeneratif, itu terjadi stres oksidatif yang tinggi, terjadi inflamasi, sel yang sehat itu terjadi sel danger response ya, DNA-nya bermasalah, lingkungannya bermasalah ya, kemudian jaringan bermasalah, akhirnya organ-organ rusak. Nah, itu. Nah, apa sih yang harus kembalikan ya? AFC mengembalikan fungsi sel tubuh kita secara optimal. Contoh kayak kemarin, nanti akan kita bahas paten ya, paten fungsi dari subarasi, mencegah penggumpalan darah. Nah, mekanismenya apa? Mekanismenya dia membantu fungsi dari trombosit yang awalnya karena inflamasi, trombositnya jadi hiperaktif. Hiperaktif trombositnya gampang meradang ya, gampang menggumpal. Nah, disitulah berkat adanya ingredient dari AFC ya, menetralkan radikal bebas yang ada di dalam darah. Akhirnya apa? Trombosit jadi stabil ya, sehingga tidak menggumpal. Itu salah satunya, mengembalikan fungsi, bukan merusak trombosit supaya jumlahnya nggak berlebihan, dikurangi, tidak. AFC itu mengembalikan fungsi ya, mengembalikan fungsi tubuh secara optimal. Ingat di situ ya, bukan obat tetapi
nutrisi untuk mengembalikan tubuh secara optimal. Dicatat, kawan-kawan catat. Kalau saya suruh catat ya, sehingga nanti menerangkannya enak ya. Catat ya, AFC bukan obat. AFC mengembalikan fungsi tubuh secara optimal, jadi lebih pulih lagi. Karena kalau penyakit ya, itu selnya banyak yang rusak, harus diganti. Nah, sel yang banyak rusak, lingkungannya itu bermasalah, lingkungannya diperbaiki ya. Nah, kemudian sel yang sehat ya, sel yang masih hidup, itu dia kayak pingsan ya, mengalami cell danger response. Dia hanya bertahan hidup, fungsinya berkurang. Nah, disitulah fungsinya dikembalikan oleh AFC. Paham ya? Konsepnya seperti itu. Lanjut. Kemudian kawan-kawan ya, nah ya, mendukung sel ya, menyeimbangkan keseimbangan tubuh ya, memperbaiki kualitas hidup, dan akhirnya bukan, catat lagi ya, bukan untuk menggantikan terapi medis. Yang ada dokter di sini, dok saya setuju dok, medis itu utama, bagus banget ya, supaya mencegah kerusakan tidak berlanjut. Jadi jangan kawan-kawan ya sendiri ngetop obat-obat dari dokter. Wah, ini ada dokter Islami, oh ada dokter, di stop pakai AFC aja, waduh. Jangan kawan-kawan ya, AFC tidak menggantikan peran medis ya, mengkombinasikan AFC itu jauh lebih bagus ya, jauh lebih efektif ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya tata caranya nanti ya, master class kita. Nah, dari produk AFC ya, nutrisinya diformulasikan khusus kawan-kawan orang Jepang, pinter-pinter kawan-kawan, tinggal baca aja ya. Nah, kemudian dicarilah sumber bahan aktifnya. Nah, kemudian dari bahan aktif dipotong-potong jadi peptida, jadi bioaktif ya. Kemudian penyerapannya apa? Diteliti ya. Penyerapannya seperti apa? Kemudian akhirnya apa? Respon ke sel. Nah, kemudian setelah respon ke sel, terjadi aktivitas biologis ya. Aktivasi sinyal, kemudian transduksi sinyal, kemudian ekspresi gen, baik nanti enzim-enzim membaik. Nah, salah satunya kemarin kita akan lihat itu SOP ya, salmon ovary peptide itu meningkatkan IGF-1. Nah, ini ada rangsangan sinyal dan ini dipelajari kawan-kawan. Nah, kemudian akhirnya apa? Terjadi perbaikan di jaringan, di organ ya. Bahkan kombinasi subah kemarin kan anti-aging ya, dari kolagennya, nggak cuma selnya yang diperbaiki, jaringan sekitarnya, kolagennya diperbaiki. Nah, sehingga jaringan ya, kemudian organ secara keseluruhan jadi membaik. Akhirnya apa? Efek fisiologis ke individu. Jadi dirasakan rasanya lebih enak, lebih nyaman, dan dicatat melalui eviden ya, klinis ya. Nah, ini dan dipatenkan. Nah, itu ya, itu yang akan kita bahas ya. Terus kemudian kawan-kawan, ingat ya, AFC bukan obat, dia nanti mengembalikan fungsi tubuh dan udah ada paten ya. Dan ingat, setiap individu itu berbeda-beda ya, beda-beda, penyakitnya beda, jumlah selnya beda, kerusakannya beda. Ingat ya, respon reaksi orang berbeda-beda. Lanjut slide. Nah, kenapa dok kita bahas dulu peptida? Nah, kawan-kawan kan peptida. Nah, peptida itu apa? Dari bentuk dari protein kawan-kawan ya. Karena AFC itu dia mengawali dari tadi kan apa, ingredient yang bagus ya, dari salmon ovary peptide ya, kan peptide itu kan peptida. Nah, memang produk peptida itu suatu protein. Nah, ingat nih. Nah, jadi ada pertanyaan di saya, kan salah satu jargon kita adalah terapi alternatif stem cell. Kawan kan jangan lupa terapi alternatif stem cell. Jangan ngomong terapi stem cell. Kalau terapi stem cell itu sel hidup. Pasti nanti kalau ketemu sama dokter, dia ngomong, oh dok ini terapi stem cell. Wah, dokternya bingung. Nah, mana bisa sel hidup dimakan ya, nanti pasti akan rusak ya. Tetapi ada peptide-nya ya, dari salmon ovary peptide, ingredientnya diteliti, kemudian di ingredient tadi di proses enzimatik jadi peptida. Nah, ini peptida itu seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, peptida itu bukan sel hidup atau bukan stem cell. Ingat ya, peptida itu bukan sel hidup, bukan stem cell. Peptida adalah bagian dari protein yang dipecah secara alami menjadi peptida ya. Dan protein yang dipecah ya, kemudian dipecah lagi peptida jadi asam amino. Nanti kita akan bahas asam amino ya. Jadi gini ya, protein ya, kemudian dipecah, yang panjang seperti ini dipecah jadi peptida. Nah, peptida dari AFC ya kawan-kawan ya, yang 600 dalton, 400 dalton, 800 dalton ya, itu dipeptida sama kebanyakan
Molekulnya adalah dipeptida sama tripeptida. Kecil banget. Peptidanya bisa sampai 2 gugus sampai 3 gugus ya, kecil. Nah ya, oke. Nah, kemudian akhirnya pecah jadi asam amino. Nah, asam amino ini digunakan tubuh untuk ya banyak ya, untuk regenerasi sel, untuk untuk energi ya, aktivasi enzim dan sebagainya. Oke ya, di situ. Nah, ingat. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Peptida apa? Ini kita bahas hexapeptide dari tuberosicol ya, ada salmon oparic peptide dan peptide, Fritlo, salmon caviar, salmon ancerin, sama tuna hard ya. Nah, ini AFC bangga ya menyebut hexapeptide ya. Nah, ini ini kawan-kawan, ini ikatan peptida ya, protein besar. Nah, ini kecil satu-satu. Nah, ukuran peptida 2-50 asam amino. Ingat, di peptida AFC biasanya rata-rata di 2-3 asam amino ya, di peptida sama tripeptida, karena kecil ukurannya ya. Nah, kemudian kawan-kawan, tidak semua peptida, ingat ya, tidak semua peptida itu dalam bentuk aktif, bioaktif. Nah, ingat. Nah, jadi nggak semua peptida itu gugus-gugus setelah masuk di dalam tubuh, itu dia aktif ya. Nggak semua. Nah, makanya kalau misalnya tadi kan kita bahas peptida ya, kemudian masuk peptida itu nanotide. Nah, nanotide setelah diteliti oleh AFC dari ingredient salmon oparic peptide dan rangkaian asam amino, dia itu komposisinya di dalam tubuh itu langsung aktif kawan-kawan ya. Asam amino, komposisi asam amino itu langsung aktif, mengaktifkan sinyal di dalam tubuh ya, baik nanti proliferasi ya, kemudian aktivasi enzim dan kawan-kawan. Nah, itu dia bioaktif ya, nggak cuma nanotide ya, nggak cuma peptida, dia bioaktif. Maksudnya apa dok? Setelah diserap di dalam tubuh, dia sudah langsung aktif ya, menuju ke sel, bisa nanti membentuk regenerasi jaringan ya, komposisi digunakan untuk membentuk jaringan, atau mengaktifkan ya jalur-jalur protein dalam tubuh untuk membentuk enzim dan sebagainya, meningkatkan IGF-1 dan sebagainya. Di situ kawan-kawannya. Jadi 2 jalur nanti tuh. Nah, asam amino dipakai sebagai bahan baku untuk membentuk sel. Satu lagi, soalnya muka dokter nggak kelihatan. Ya, oke Mas Anja. Nggak apa-apa ya. Terus apa namanya? Ini apa tadi? Nah, bioaktif. Nah, kemudian dia mengaktifkan suatu protein sehingga langsung membuat sinyal, membuat misalnya enzim-enzim jadi aktif ya. Salah satunya tadi IGF-1 dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, sehingga akan memberikan manfaat di dalam sel, kemudian jaringan, organ, akhirnya individu. Oke, lanjut. Oke, tadi sip ya. Lanjut lagi slide-nya. Nah, oke, kawan-kawan. Nah, ini tadi udah tahu ya, kawan-kawan sudah tahu peptida, sudah tahu bioaktif. Nah, kemudian kita lihat penyerapannya. Dok, protein kan nanti dirusak dok di dalam mulut. Nanti ini kan pertanyaan akan banyak pertanyaan dok di bawah mulut. Diminum ya, kemudian dilarutkan pakai minum air panas atau dicampur dengan makanan ya. Nah, makanan-makanan apa yang boleh dicampur ya. Nah, ingat ya, dia adalah protein. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya kawan-kawan makan ya dengan makanan-makanan biasa ya, dia itu merupakan protein makanan juga. Nah, jadi sebenarnya di dalam tubuh, kalau misalnya kawan-kawan nggak khawatir ya, kawan kan boleh mencampur subarashi, utsukushi, kari bersama dengan makanan ya, karena ingat, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kawan-kawan mau cepat penyerapannya, nggak terganggu, nggak nunggu, memang pada saat perut kosong itu kemudian tinggal diserap dan nunggu waktu. Memang seperti itu ya, lebih butuh waktu ya. Cuma efektivitas, bioavailabilitas, intinya yang kita makan yang nanti akan masuk ke darah itu sangat bagus ya, bioavailabilitasnya sangat bagus. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara konsumsinya. Tapi ingat konsepnya kawan-kawan boleh ditulis
bahwasanya bersamaan dengan makanan nggak masalah. Ya, jadi kenapa? Kita kembalikan lagi ke konsumen masing-masing. Kenapa dok? Ada pasien-pasien yang mungkin lebih nyaman bersamaan makan, apalagi anak-anak ya, terus bersama dengan susu, ya bersama dengan ASI. Nah, jadi kawan kan nggak nge-lag. Nah, kalau kawan dan oh ya dok saya di bawah lidah nggak apa-apa kalau oke. Nah, ada pasien-pasien yang mungkin di bawah lidahnya ada giginya berlubang, ada sariawan, iritasi. Nah, itu kan nanti kepikiran dia, waduh kurang nih. Nah, jadi itu ya mensiasati bahwasanya menerangkan bahwasanya ini bagus. Nah, kalau bisa biar lebih cepat ya di bawah lidah. Tapi kalau misalnya nggak bisa di bawah lidah, diminum juga nggak apa-apa. Sama bagusnya kok. Masuknya cuma memang dia butuh waktu ya. Bedanya dia butuh waktu karena memang dia ke bawah dulu ya, ke lambung dulu dan sebagainya. Dan ingat dia ya dengan pepsin lambung ya, amilase di lidah dia tidak dirusak ya. Nah, nanti akan kita bahas. Ya lanjut. Nah ini ya, di mulut kawan-kawan jelas ya, nanti dikunyah, nanti bisa langsung diserap, di lambung peptidanya juga akan aman ya, walaupun di situ ada pepsin ya, kemudian di duodenum ada enzim pankreas ya, nggak apa-apa, kuat ya. Nah ingat, nah kemudian diserap juga nanti di usus ya, akhirnya ingat dia nanti masuk ke vena porta, ya ke pembuluh darah ya, kemudian sel target. Nah ini kalau makanan-makanan, obat-obat kawan-kawan, obat-obat biasa atau makanan dia harus dari molekul besar ya dicerna dulu mulai dulu mulut ya di mulut di lidah di enzim amilase lidah lalu dipecah lagi protein yang besar-besar lagi kemudian dipecah lagi di pankreas di duodenum di enzim pankreas kemudian di usus ya nah akhirnya pecah jadi kecil-kecil diserap ya akhirnya masuk ke vena porta kemudian ke hati akhirnya nanti didistribusikan ke sel. Nah itu kalau makanan protein yang besar. Nah ya dibantu pepsin, tripsin dan kawan-kawan, peptidase dan kawan-kawan. Nah ingatnya, nah ini kawan-kawan ya stabilitas dari AFC Subarashi Utsukushi Hikari ya itu di saluran cerna itu stabil. Data absorpsi ya dan bioavailabilitas itu bagus ya dan bermanfaat pada manusia ini penting. Jadi mau ditelan, mau di bawah lidah ya itu sama bagusnya. Cuma memang butuh waktu ya. Ingat perbedaannya hanya waktu ya. Perbedaannya hanya waktu. Kalau bioavailabilitasnya sama ya sama-sama walaupun dicampur dengan makanan, walaupun uh, apa namanya di bawah lidah, di masuk dilarutkan dengan air ya. Nah itu ingat ya, kawan-kawan ingat nggak? Kenapa kemasannya itu saset, minuman serbuk? Memang didesain untuk diminum kawan-kawan ya. Memang didesain untuk diminum. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir diminum berarti efeknya orang Jepang memang meneliti ini untuk diminum. Jadi oh dok mau dipercepat boleh di bawah lidah ya. Sejatinya mau di bawah lidah mau diminum ya melalui lambung nanti ya masuk bioavailabilitasnya sama bagusnya. Cuma waktunya memang lebih panjang ya. Ingat ya di situ ya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, sebentar slide selanjutnya ya. Oke. Ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan ada tight junction. Nah, ini selain tadi jalur tadi ya. Nah, kawan-kawan ada tight junction juga kawan tight junction ya. Dimana kemarin udah kita bahas ya dari usus itu ada celah kawan-kawannya karena molekulnya kecil dia bisa langsung masuk ke celah ini dan langsung masuk ke darah. Nah ini tight junction lebih cepat ya. Nah ada dua cara penyerapan AFC ya melalui jalur transseluler karena molekulnya kecil langsung masuk kemudian melalui celah tight junction. Nah dua-duanya mempercepat ya karena molekulnya kecil ya nggak dipecah-pecah dia udah langsung masuk ke protein transport ya langsung masuk ke pembuluh darah. Nah satu lagi nggak pakai transport masuk ke celah-celah. Nah ini ya. Nah jadi kawan-kawan di sini ya ukuran peptidanya kecil ya stabilitas peptida kesehatan usus ya bahkan bahkan kalau misalnya kawan-kawan ya di peptidanya dan di peptida di tripeptida itu bisa apa? Bisa membantu kesehatan usus. Nanti kita akan lihat ya sampai ya ini ya mantap.
Manfaatnya apa? Absorpsi lebih efisien, bioavailabilitas lebih tinggi, manfaat lebih cepat dirasakan. Nah, kemudian juga dukungan optimal untuk regenerasi dan imunitas. Karena apa? Dia memperbaiki leaky gut, ya. Dia uh, leaky gut pada usus dengan nanosite ini ya. Dengan sering mekanisme tight Johnson ini dia aktif, ya, nggak besar-besar, dia akan rapat, ya. Jadi akan mencegah apa? Mencegah terjadinya leaky gut hanya dengan teknologi nanosize lah kawan-kawan. Belum kita bahas ingredient. Nah ya, tapi ingat ya, ingredient tadi nggak semua bioaktif ya. Nah ingredient ini kan selain teknologi tadi, buat teknologi itu dilihat di susunan asam amino, kemudian peptid. Nah di situ yang nanti akan menyebabkan susunan tersebut dia menjadi aktif ya, namanya bioaktif. Lanjut, nah ini molekulnya besar ya. Ya ini ada usus, dia nggak masuk kawan-kawan. Nah kalau molekulnya kecil, nah ini lewat celah-celah langsung masuk ke pembuluh darah. Itu teknologi engineering dari nanosize ya. Nah kurang dari 1000 Dalton. Nah kurang dari 1000 Dalton bisa melewati tight Johnson ya. Oke ini kawan-kawan ya, ingat ya, Subarasigol 600 ya, Utsupushi 800 ya, Hikari 400 paling kecil Hikari ya. Nah ini melalui tight Johnson ya, kecil langsung masuk ke saluran pembuluh darah. Nah jadi apa ya, molekul lumennya usus bagus ya, kemudian hasil akhirnya dia akan menjaga juga ini kesehatan dari usus ya. Nanoscience juga akan menyebabkan perbaikan dari kesehatan usus dan mudah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dengan bioavailabilitasnya cukup baik ya, cukup cepat. Oke, nah selanjutnya, nah ini kawan-kawan ya, ini saya bacakan paten teknologi nanosize ya. AFC itu sudah mempatenkan teknologinya. Teknologi apa? Membuat nanosize ya dengan komposisi tertentu ya. Kemudian dilihat nih asam amino dengan ingredient yang terbaik sehingga dia bisa langsung menyebabkan aktif di dalam tubuh ya. Nah ini patennya kawan-kawan ya, paten JP sekian teknologi enzymatic biological degradation. Nah ini patennya, sudah ada patennya kawan-kawan. Nah jadi nggak cuma paten nggak cuma paten dari fungsi ya, paten teknologinya juga sudah ada kawan-kawan, dan itu dilakukan di IT. Jadi kawan-kawan nggak usah takut, nggak usah khawatir karena memang berdasarkan ilmiah ya. Oke lanjut. Oke sebentar nih kawan-kawan, masih semangat nggak? Kalau masih semangat tap dulu atau ada bingung silakan tap kalau masih semangat ya. Itu baru kita bahas apa permukaannya aja, dari nano peptida, bioaktif, kemudian absorpsi ya, kemudian bioavailabilitasnya. Oke, kalau nggak tap berarti selesai kita ya. tap dulu. Ayo tap love dulu nih teman-teman, biar kita semangat juga nih. Semangat, oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut lagi sebentar. Oke, nah jadi, nah itu deh tadi patennya ya, paten fungsi, ukurannya ya, kemudian bahan baku dicari, kemudian ada hidrolisis enzimatik ya, kemudian pemisahan fraksi peptidatif, kemudian pemurnian, pengeringan, akhirnya jadi nanosize kawan-kawan. Itu teknologinya. Nah lanjut lagi slide selanjutnya. Nah ini nggak cuma itu tadi, nggak cuma itu. Nah rupanya ada halangan lagi kawan-kawan. Ada halangan lagi dalam tubuh, nggak cuma di tight Johnson di usus, di dalam darah ya ada namanya yang sangat selektif, yaitu otak. Nah otak itu dia punya filter lagi, saringan lagi, namanya blood-brain barrier. Nah kita lihat blood-brain barrier bisa nggak AFC nembus ya, kita lihat ya, bisa nggak Subarashi Utsupushi Hikari nembus, kita lihat. Nah kawan-kawan ingatlah tadi Subarashi 800, Subarashi 600, Utsu 800, Hikari 400 Dalton ya. Nah dia ingat ya. Nah ini ya, peptida ukuran kurang dari 1000 Dalton memiliki peluang yang sangat tinggi tembus blood-brain barrier. Dan ingat nanosize peptida itu
kurang lebih 600. Paling kecil hikari. Jadi makanya hikari paling kuat dia untuk nutrisi ke otak. Nah ini ya gambarnya. Ini tadi ada nutrisi darah, kemudian lewat blood-brain barrier. Rupanya yang molekul besar nggak tembus. Nih AFC tembus kawan, dengan akhirnya apa? Masuk ke jaringan saraf. Nah ini ya. Nah dia bisa masuk ya. Yang kecil ini hikari ya. Yang agak besar ya. Yang hikari kecil. Ini yang agak besar. Subarasi yang lebih besar di antara yang lain itu Ucukushi ya. Nah, Ucukushi memang lebih membutuhkan waktu dibandingkan dengan hikari. Nah, itu kan dari situ saja kawannya di usus, kemudian absorpsi di otak, ya nutrisinya bisa langsung masuk. Ya nggak semua nutrisi bisa masuk ke otak. Nah, Subarasi Ucukushi hikari bisa melewati blood-brain barrier. Luar biasa ya. Ya lanjut. Mau lanjut nggak? Kalau mau lanjut, ketik lanjut. Ya, ketik lanjut dulu yuk. Saya biar nggak ngantuk nih kawan-kawan, nanti ngantuk. Percuma saya nerangkan ya. Oke, lanjut nggak? Silakan ketik satu aja yang mau ketik lanjut. Lanjut. Oh, ada yang teteh, boleh sama aja. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Jadi kawan-kawan tetap ya. Nah, ini dia nanti akan dari 600 Dalton juga bisa memilih potensi, menenangkan impulsif ya. Jadi kawan-kawan nggak gampang stres hanya dengan nanosize ya. Kemudian juga mengurangi lipigat related neuroinflammation. Nah, ini ya. Ini fungsi dari nanosize tadi. Oke, terus oke. Yang selanjutnya ya, master class kita ya adalah setelah diserap tadi, apa sih yang terjadi dalam tubuh? Nah, kita nih sampai jam berapa nih? Kita lihat jam masih ada. Ya apa-apa ya, pertanyaan nanti mungkin sedikit aja ya. Lebih banyak ini informasi ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah penyerapan, Dok? Nah, ini. Nah, tadi, tidak semua peptida itu aktif, ingat ya. Nanti ada bioaktif peptida, ada yang nanti dipecah juga jadi asam amino ya. Nah, nanti asam amino ini digunakan untuk sintesis protein, membentuk enzim, neurotransmitter tertentu, hormon tertentu, kemudian pembentukan struktur jaringan, baik otot, kulit, kolagen. Nah, kemudian ada yang bioaktif, nanti peptida bioaktif, nanti akan dia berkaitan dengan reseptor. Nah, ini ya, tadi ada asam amino, kemudian dia akan membentuk sel tubuh, mendukung pertumbuhan, ya, perbaikan, pemeliharaan fungsi tubuh. Nah, ada dua bentuk, ya, asam amino dan bioaktif peptida. Nah, peptida bioaktif ini akan berkaitan dengan reseptor. Nah, nanti ada reseptor, ada beberapa enzim-enzim target. Nah, kemudian dia nanti akan mengaktifkan, ya, baik mengaktifkan atau menghambat jalur-jalur sinyal sel, tergantung nanti respon fisiologisnya. Ada yang mengurangi inflamasi, ya, atau meningkatkan regenerasi, atau meningkatkan pembentukan IGF-1. Nah, ini ya, adalah respon dari peptida bioaktif. Nah, jadi contoh bioaktif dia nanti langsung bisa berkaitan dengan antioksidan, antiinflamasi, kemudian imunomodulator, ya, langsung antihipertensi, antidiabetes, neuroprotektif, ya. Ingat ya, anti ini bukan langsung menurunkan ya, dia mencegah hipertensi, ya, mencegah diabetes dengan fisiologis ya, dari sel sendiri yang akan mengaktifkan atau memperbaiki sendiri. Ya, bukan langsung menurunkan, nggak kayak obat ya, tetapi respon dalam tubuh ya. Hasilnya nanti antihipertensi, antidiabetes ya, neuroprotektif, regenerasi jaringan ya, hepatoprotektif ya, bahkan spesifik nanti di beberapa organ ya, misalnya organ jantung dan sebagainya. Nah, ini ingat ya, ukuran peptida lebih stabil ya, kemudian tahan terhadap degradasi, kemudian teknologinya juga baik ya dengan bioavailabilitas, dan ingat dia aktif ya, langsung ya diserap usus, masuk darah, kemudian ada mekanisme awal mungkin di hati, ada yang beberapa dipecah jadi asam amino atau langsung digunakan di hati ya, langsung merespon di hati, hepatoprotektif, kemudian ke seluruh tubuh, akhirnya mencapai sel target, kemudian berfungsi secara alamiah. Nah, ini kawan-kawan, kita lihat nih kawan-kawan. Nah, ini komposisi SOP dengan plasenta. Nih, kita lihat asam amino. Ya, asam amino SOP Subarasi, asam amino dir placenta, asam amino dari human placenta. Ini kawan-kawan lihat. Ke bawah ya. Tuh. Sama. Jadi, ya, ingat ya kawan-kawan, kalau misalnya fungsi dari plasenta, ari-ari itu adalah fungsi untuk membentuk sel dari janin. Nah,
Ingat, asam amino dari SOP Subarasi plek ketiplek ya, bahkan bisa lebih tinggi daripada human placenta. Nah, ya tadi kita bahas bioaktif ya. Dan bioaktif itu tripeptid ya, bipeptid, kemudian langsung dipecah lagi jadi di dalamnya asam amino. Asam amino dia sama kayak apa namanya? Placenta dari manusia. Nah, ya dari salmon ovary peptide ya, asam aminonya ya bisa mirip ya dengan human placenta. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini ya. Jadi nutrisi ya, AFC ya, dia akan juga bisa mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh yang di usus ya. Ada kan ingat ya, kalau misalnya ususnya bagus, ada hormon-hormon dalam usus ya, baik serotonin, melatonin ya, hormon-hormon mood ya, di usus itu banyak ya. Sehingga dengan konsumsi AFC, ingat ya, dia bisa nutrisi ya, nutrisi seluler, kemudian juga nutrisi hormon, bahkan nutrisi growth factor ya, nutrisi neurotransmitter, kemudian juga mediator inflamasi supaya lebih stabil. Nah, kemudian masuk ke reseptor, kemudian misalnya intracellular signal, misalnya melakukan aktif ya, karena diaktifasi oleh sinyal tadi, kemudian terjadi ekspresi gen, ya, kemudian akhirnya perubahan sel. Nah, jalurnya banyak ya, jalurnya banyak. Nah, kemudian kawan-kawan ini ya, kita bisa lihat sedikit aja dari ingredient, kawan-kawan ingredient ya. Nah, tadi kan bioaktif ya. Nah, ini kita masuk ingredient. Nah, kita bisa baca salmon ovary peptide. Target molekulnya apa? IGF-1 reseptor. Nah, PI3K ya, kemudian MAPK. Nah, kemudian apa hasilnya? Ya, meningkatkan proliferasi sel, regenerasi jaringan ya. Hasil akhirnya perbaikan jaringan, anti-aging sama vitalitas nih. Nah, ini dari ingredient ya, sarden peptide, fruit flow, salmon caviar, salmon ancerid, tuna heart. Di bioteknologi tadi dibentukkan enzim ya, asam amino, kemudian bioaktif ya, peptidanya, dan itu nanti akan secara teknologi dan akan memberikan fungsi masing-masing. Nah, dilihat apa patennya, kan tadi udah tahu nih bentuknya, molekulnya, penyerapannya, kemudian signal sel ya, berespons hingga ke jaringan, ke organ, ke individu. Nah, selanjutnya ingredientnya. Nah, disinilah peranan paten. Ingredient tadi masuknya kemana ya, efeknya kemana. Nah, itu ya. Nah, dari itu tadi ya, dari target molekulnya apa. Oke, jadi nggak hanya kandungannya apa, tapi teknologinya luar biasa kawan kan ya. Kita bahas teknologi, kita sekarang bahas kandungan sedikit-sedikit ya. Nah, ini contoh ya. Kita contoh kawan-kawan Subarasi Gold dengan hexapeptide ya. Nah, ini panjang ya, hexapeptide, penyerapan, bla 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 bla. Panjangnya sirkulasi darah membaik, tekanan darah membaik, kesehatan hati, asam urat ya. Nah, ya, kemudian ini dia. Nah, target selulernya ya. Nah, AMP, ya NF, necrotic factor dan kawan-kawan. Ini panjang. Nah, ini ya. Ini contoh Subarasi. Kemudian Utsukushi. Nah, Utsukushi apa? Probiotik, gut mikrobiota, metabolik mikroba ya, gut barrier, gut immune interaction, immune regulation, hasil akhirnya kesehatan usus dan usus yang optimal, imun seimbang ya, inflamasi terkontrol, energi dan vitalitas meningkat, resiko penyakit kronis menurun sesuai dengan teori ya, judul kita ya, penyakit degeneratif. Nah, ini ada Bifidobacterium longum ya, Lactococcus lactis ya, lactic acid bacteria, Fucoidan, respirator, Salmonella ya. Kemudian bahan aktif lainnya nih, peran utama panjang ya, nggak apa-apa. Nah, ini juga bisa memperbaiki leaky gut ya, jadi bagus ya. Leaky gut akhirnya menjadi bagus dinding selnya. Akhirnya apa? Bisa meningkatkan sistem imun yang seimbang. Panjang kali tinggi ya, referensi ilmiahnya ini ya. Referensinya sudah ada ya, banyak. Ini semua berdasarkan referensi ilmiah ya. Nah, hikari. Nah, ini yang pasien bertanya, Dok, banyak daun ini mangga dok. Ya, nggak cuma semudah itu Ferguson ya, teknologinya luar biasa ya. Ya, kemudian ya dari tumbuhan tadi ya, kemudian kemudian bahan bioaktif pendukung diekstrak ya, ditambah lain sebagainya. Itu teknologinya akhirnya apa? Nah, akhirnya jadi antioksidan juga
bioaktifnya memberikan sinyal ya, kemudian bisa mengurangi radikal oksigen spesies, reaktif oksigen spesies ya, kemudian proteksi mata dan lain sebagainya ya. Nah ini sampai ke ingredientnya ya, peran biologis utama, kemudian target organ dan jalurnya. Nah, oke. Nah, referensi ilmiahnya, nah, oke, panjang ya untuk mata dan otak. Nah, oke. Nah, ini ingat ya kawan-kawan, buat kawan-kawan nih yang sedang ada masalah ya, yang mungkin dicurangi dan sebagainya, kawan-kawan jangan khawatir ya, tetaplah berbuat baik, bukan karena semua orang akan membalas dengan kebaikan, tetapi kebaikan adalah cerminan dari siapa dirimu. Ya, tetap berbuat baik ya, walaupun di luar sana di negara kita mungkin berantakan ya, tapi tetaplah berbuat baik ya, karena kebaikan adalah cerminan dari siapa dirimu. Nah ingat, AFC itu perusahaan farmasi ya, bukan apa ya, bukan herbal dan sebagainya. AFC perusahaan farmasi yang punya sertifikat kawan-kawan ya, sertifikatnya jelas ya, organik, hormon ya, bebas hormon ya. Kemudian bebas radiasi nuklir ya, sertifikat halal ya. Nah, sudah punya MIMS, BP POM ya, halal Jepang ya, halal Indonesia juga. Nah ini stem cell terapi. Nah ingat ya, berapa sekali stem cell? 600 juta. Prosedurnya dibor, disungsung tulangnya, harganya mahal. Mau yang lebih murah, boleh makan plasenta ya, hari-hari makan aja, dibuat sup ya. Tapi barbar melanggar undang-undang. Nah, jadi ada alternatifnya, SOP Subaraksi. Ya ingat, ini tadi ya saya bahas ya, hexapeptide-nya ya, ditambah dengan lain-lain, ada ingredient lain ya, secara kompleks memang digunakan untuk membantu perbaikan fungsi tubuh ya, untuk regenerasi. Nah ini tadi gambarnya protein biasa nggak bisa tembus, nah ini bisa masuk. Nah akhirnya apa? Kita bahas ini dia, keluarlah dari ingredient dengan teknologi yang luar biasa, dengan penelitian Jepang, akhirnya keluarlah paten fungsi dari SOP Subarashi, regenerasi sel, memperbaiki sirkulasi darah, anti hipertensi, mencegah penggumpalan darah, sel rejuvenation ya, meremajakan kulit ya, anti penuaan ya, peremajaan sel, anti penuaan, kemudian meningkatkan fungsi hati ya, mengurangi kerusakan hati ya bisa. Nah kemudian mengurangi asam urat. Nah tapi ingat, nanti ada healing thesis ya. Oke lanjut ya, berapa foto ya, lanjut. Nah ini akhirnya tadi kan uji klinis, kemudian paten. Nah manfaat klinis, nah ini sekarang manfaatnya. Nah kawan kan bisa lihat di sini ya. Nah selanjutnya utsufushi sedikit ya. Nah ada lactobacillus, size-nya 800 Dalton. Nah ini ya, ini mekanismenya nggak apa-apa. Nah ini ingredientnya 800 Dalton. Nah ini sebentar. Oke, ini keluarlah akhirnya paten anti tumor, meningkatkan sistem imun, terapi untuk hepatitis C, proteksi terhadap infeksi ya, mengurangi efek samping dari kemoterapi, bahkan memperkuat penghancuran dari sel kanker jika dikombinasi dengan kemoterapi ya, mengurangi infeksi pernafasan terutama SARS ya, kemudian untuk mengurangi reaktif oksigen ya, spesies, jadi untuk toksin ya, akibat kemo misalnya dia di netralkan, akhirnya toxic reducer. Dan ini paten-patennya. Nah keluarkan itu tadi paten. Nah ini kawan-kawan. Nah kanker. Nah ini bisa senyum lagi, yang sebelumnya ini jadi kayak gini ya. Kemudian dikari sedikit, keluarlah ini ya untuk otak, mata sama anak berkebutuhan khusus. Nah Maringol dan kawan-kawan. Nah ini ingredient yang lain. Kemudian keluarlah paten. Nah ini kan tadi masuk ke paten kan. Nah patennya tadi meningkatkan performa. Nah jadi untuk menciptakan tulisan paten itu nggak mudah kan, panjang lebar kali tinggi itu dia. Dan hasil akhirnya kawan kan bisa menikmatilah paten-paten yang sudah dicantumkan di sini ya, untuk Hikari ya, melindungi mata, melindungi otak, regenerasi otak, neurogenesis ya, dan lain sebagainya ya. Oke, ini ya untuk mata. Dan ini sinergi dari Subarashi to Hikari ya, bisa pakai perbaikan dan fase optimal ya. Nah ini kombinasi antara Subarashi Utsufushi Hikari. Nah berapa sasaran dok? Nah ini pertanyaannya ya, untuk menjaga kondisi tubuh, biar langsung terangkan, biar nggak ada pertanyaan lagi ya, untuk menjaga kondisi tubuh ya.
misal tubuh sehat, tidak ada keluhan berarti, menjaga daya tahan tubuh, gaya hidup aktif dan seimbang, boleh kawan-kawan minum satu saset ya. Boleh di pagi hari, boleh di malam hari. Kalau saya sih sarannya suka di malam hari ya. Tapi ingat ya, kalau hikari efek healing krisis hikari ya, yang awalnya kecapean, nutrisi otaknya kurang, pada saat konsumsi malam nutrisinya ditambah jadi terang. Nah, nanti beberapa saat, kurang lebih 2 minggu ya, nanti akan proses homeostasis berubah, sehingga nanti kawan-kawan kalau konsumsi hikari di malam udah nggak susah tidur, tetap bisa tidur. Nah, tapi ingat kan, hati-hati, nggak semua orang bisa menerangkan itu ya. Tapi ingat, jangan mana semua kembali ke masing-masing ya, ke manusia, ke orang. Ada yang nyaman di pagi hari boleh ya. Nah, di siang boleh ya. Kalau malam, dok, takut gini. Nah, boleh ya, pagi aja. Cuma kalau misalnya mau percaya, oke, yang proses perbaikannya itu sangat cepat, karena pada saat malam regenerasi lebih optimal, detox lebih bagus ya, karena usus itu dia nggak bekerja, sehingga pembersihan dalam tubuh ya, mekan energi juga suplainya banyak karena kita istirahat ya, otaknya nggak bekerja, jadi regenerasinya, perbaikannya bisa lebih cepat. Cuma ingat, kalau hikari ada healing krisis kalau malam ya. Terus kemudian kalau 2 saset, nah sakit ringan ya, bisa flu, batuk, pilek, masuk angin, demam ringan, kelelahan, kurang stamina, pemulihan pasca sakit, boleh 2 saset ya. Oke ya. Nah, boleh 1 saset pagi, 1 saset ya. Nah, tergantung masing-masing ya, dikembalikan. Nah, terus kemudian untuk sakit kronis ya, berapa saset ya. Untuk sakit berat atau sakit kronis, 3-6 saset per produk per hari. Pada saat penyakit kronis, diabetes, hipertensi, asam urat, stroke, gagal ginjal ya, autoimun, kanker, pasca operasi, kondisi berat lainnya, bisa 3-6 saset per hari ya. Dievaluasi 1-2 bulan ya, 1-2 bulan evaluasi tetap ya. Nah, ingat, sehat bukan tujuan yang instan, tetapi proses dengan hasil yang konsisten ya. Oke ya, ini butuh waktu ya 6 bulan kalau misalnya gunakan kira-kira 6 bulan untuk regenerasinya. Kemudian, nah ini ya, tetap kalau ada healing krisis, kawan-kawan perbanyak minum air putih, lanjutkan konsumsi AFC, konsumsi makanan yang sehat dan alami, istirahat yang cukup, kelola stres, tetap boleh gerakan yang ringan ya, secara teratur supaya memperbaiki proses sirkulasi dalam tubuh, hindari zat-zat yang memperberat, rokok, minuman dan sebagainya. Nah, kemudian istirahat ya, sabar, konsisten, konsultasi ke dokter ya, kalau perlu minum obat untuk mengurangi gejala, kalau perlu ke rumah sakit kalau ada gejala yang lebih berat ya. Percaya proses tubuh, rawat tubuh dengan baik, konsisten. Sehat itu pilihan, sembuh itu perjalanan. Oke, terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan bisa bermanfaat masterclass kita kali ini. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi ya. Dan ini baru pembukaan. Nah, karena memang judulnya kan penyakit degeneratif ya, ini baru pembukaan, belum sampai regenerasi. Cuma di awal kawan-kawan sudah tahu bagaimana AFC itu luar biasa ya. Kalau saya memang suka tiap hari tuh ketawa-ketawa sendiri saya kalau saya baca-baca tuh. Saya suka baca referensi ya, penelitian ya, jurnal-jurnal terkait ingredient dari AFC, luar biasa kawan-kawan. Mungkin itu Tasya, boleh kalau Oke, mungkin penjelasan hari ini kan udah lengkap banget nih dok ya, dan ini juga baru awalan. Nah, mungkin aku bantu pilih beberapa pertanyaan aja, mungkin bisa dibantu jawab singkat. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman, tadi ada beberapa teman-teman yang request supaya dokter Islami posisinya ada di atas nih teman-teman. Ini aku mau ngintip sekali lagi teman-teman, bukannya aku nggak mau dokter Islami posisinya ada di atas. Ini karena saya kurang aktif iya. Kalau boleh bantu kawan ya. Nah, gak bosan-bosannya aku untuk mengingatkan teman-teman untuk bantu follow Instagramnya Dokter Islami. Karena kalau misalkan mau di posisi atas nih, itu harus jadi pengundang live ya teman-teman. Dan minimal followersnya harus 1.000. Jadi karena kebetulan sekarang followersnya Dokter Islami sedikit lagi itu nyampe 1.000, maka itu mungkin PR buat teman-teman ya. Jadi bisa follow IG-nya Dokter Islami supaya siapa tahu minggu depan kalau sudah sampai 1.000, nah nanti muka Dokter Islami akan ada di atas nih. Jadi teman-teman juga lebih jelas juga ngelihat live-nya ya. Oke, mungkin langsung ke tanya jawab. Ini tadi ada yang nanya, dok, apakah jika seorang umur 16 tahun dinyatakan OCD, ADHD dan mengarah bipolar masuk ke penyakit degeneratif? Nah, jadi
satu ya, kawan-kawan ingat ya, di dalam tubuh kita penyakit itu tidak disebabkan oleh satu penyebab ya, tetapi punya tiga kompartemen yang saling berhubungan. Satu somato, dua psiko, tiga sosial. Dan tiga-tiganya ini kawan-kawan, tiga-tiganya itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Satu somato, pola makan, pola hidup ya. Kita kunyah saja, makan kunyah, kalau misalnya komposisinya halus ya, kemudian masuk ya ke usus, kalau itunya lembut kecil-kecil, itu kawan-kawan bisa membantu kesehatan usus. Kalau ususnya sehat ya, hormon mood ya, serotonin ya di dalam usus itu jauh lebih bagus. Nah, hanya dengan mengunyah, kawan-kawan juga bisa mengurangi stresor tuh. Nah, itu penting. Jadi kawan-kawan kalau misalnya OCD ya, orang-orang yang dengan overthinking ya, orang perfect ya. Nah, orang perfect overthinking itu akhirnya apa? Dia self baca, kemudian timbul gejalanya dipikir lagi ya, ketakutan lagi, akhirnya paling lingkaran setan. Kemudian terjadi ke hormon-hormon yang nggak beres dalam tubuh, sehingga terjadi peningkatan stres oksidatif, kurang tidur, akhirnya apa? Rusak semua. Nah, akhirnya apa? Tinggal tunggu organ-organ apa saja penyakit yang kena. Akhirnya nanti relate sama asam lambung, GERD, ya, kemudian gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, kemudian ototnya sakit-sakit, gampang lelah, susah tidur, ya. Nah, saya menangani pasien sudah tremor, ya, 10. Saya menangani pasien udah didiagnosa ke 10 rumah sakit ya, masih muda, kurang lebih 30-an, 40-an lah. 40-an udah didiagnosa hipertiroid, udah didiagnosa Parkinson. Setelah saya periksa hipertiroid nggak ada, Parkinson nggak ada, apa? Dia OCD, overthinking. Nah, ingat ya, kalau orang stres overthinking, ya, kalau stresnya tinggi, kortisol tinggi, ya, adrenalin tinggi, kawan kan ingat kalau orang mau kelahi, kan gemeter. Nah, itu kalau hormon kortisolnya tinggi. Tetapi harusnya kan hormon kortisol itu sesaat, kawan-kawan. Tingginya sesaat, ya, fight and flight. Tetapi karena kronis ya, lama kepikiran terus, jadi akhirnya lingkaran setan. Baseline hormon tiroid, hormon kortisolnya itu tinggi, akhirnya apa? Gampang mikir dikit gemeter, mikir dikit gemeter. Nah, disitulah akhirnya kita diagnosis ya, kita simpulkan ini karena overthinking. Nah, kita kembalikan overthinking, nggak boleh. Ya OCD, nggak usah fit. Oh, saya OCD dok. Jangan dipakem kita OCD. Itu harus dirilis, dilepas. Mau sembuh nggak, mau sehat nggak. Nah, itu ya, kesimpulannya itu jadi gimana? Berobat juga ke dokter, karena untuk orang-orang gangguan psikologis pasti nanti akan ada gangguan somatik. Ya ingat, somatik dan psikologis bersela sosial harus diterapi secara keseluruhan. Nggak bisa somatiknya aja, misalnya lambungnya aja diperbaiki, stresnya nggak diperbaiki, nggak bisa. Ya, kalau ada gangguan seperti itu, ketiga-tiganya harus diperbaiki. Antara somato, psiko, dan sosial. Itu, Tasya. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir kali ya dok ya. Ini ada yang menarik sih dok, seberapa besar penyerapan protein yang dimasak ibu-ibu RT versus nutrisi dari AFC? Gimana, Mak? Seberapa besar penyerapan protein yang dimasak ibu-ibu RT versus nutrisi dari AFC dok? Coba dok dibantu jawab. Ya beda ya. Nah, jadi kita itu ada pembahasan, ada nanonutrien, makronutrien ya. Nah, mikronutrien. Nah, jadi nutrien itu yang besar, makronutrien itu ada protein ya, ada lemak, ada karbohidrat. Itu penting untuk energi, untuk keberlangsungan sel-sel tubuh kita, dan itu wajib kawan-kawan konsumsi. Nah, kalau bedanya AFC itu nanosize, bioaktif, fungsinya apa? Lebih ke nutrisi seluler. Untuk apa? Mengembalikan fungsi. Beda ya, fungsi-fungsi biar optimal, biar tidak terjadi peradangan, sistem imunnya biar jadi bagus, ususnya penyerapannya bagus ya, regenerasi selnya juga bisa tepat. Nah, itu dia bedanya di situ ya. Protein yang biasa kita makan, makronutrien itu lebih ke energi ya, lebih ke keberlangsungan hidup. Nah, AFC didesain ya untuk nutrisi seluler. Fungsinya apa? Mengembalikan fungsi tubuh supaya lebih baik dan lebih optimal. Apalagi pada saat orang-orang yang sakit.
Orang sakit kan ingat selnya rusak, lingkungannya rusak, ya, organnya rusak, bahkan sel yang hidup mengalami cell danger response. Dia nggak bisa kerja optimal. Nah, udah nggak bisa regenerasi, dia nggak bisa kerja. Akhirnya apa? Nggak sembuh-sembuh. Nah, dengan konsumsi ART, mengkombinasikan dengan pola hidup, medis, ya, ditambah nutrisi ART, akan mempercepat proses pemulihan terhadap penyakit. Itu Tasya. Oke, untuk sebagai penutup ya, mungkin boleh dijelasin sedikit tuh rangkuman pembicaraan kita hari ini, singkat aja. Oke, kawan-kawan ya, jangan khawatir kawan-kawan yang setelah konsumsi ART, kawan-kawan harus pede karena teknologinya luar biasa, ingredientnya bagus ya, dan sudah ada patentnya ya, tinggal kawan-kawan lebih mau belajar ya dengan di kelas kita akan bahas kelas lebih nanti hasil akhirnya apa, kawan-kawan bisa lebih pede, lebih yakin. Kalau kawan-kawan yakin ya, nah pasti nanti bisa membantu memberikan informasi jauh lebih bagus ke orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Jadi kawan-kawan tetap belajar ya. Sudah dibuatkan sarana prasarana oleh kawan-kawan di tim AFT ya, di manajemen, di kantor ya, sudah dibantu. Tolong kawan-kawan maksimalkan apa untuk membantu kawan-kawan, untuk membantu orang di luar sana supaya lebih sehat. Oke, itu Tasya. Oke, terima kasih banyak buat pembahasan hari ini, Dok. Menarik banget. Dan teman-teman yang lain juga dari tadi antusias juga, banyak yang komentar juga. Nah, mungkin kita ketemu lagi di minggu depan hari Jumat.